Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah ilmu lagi. Kita akan sama-sama belajar menjadi orang tua yang baik melalui program Sekolah Orang Tua. Bab 1 alhamdulillah sudah selesai, yakni peranan keluarga untuk pendidikan, peranan keluarga dalam pendidikan. Nah, sebelum kita nanti masuk ke bab selanjutnya, kita harus memahami dulu tentang peranan pendidikan itu sepenting apa. Ya, peranan pendidikan sendiri itu sepenting apa. Pendidikan itu memiliki peran sangat penting. Bahkan pendidikan ini menentukan dalam pembentukan kepribadian, menentukan dalam perkembangan peradaban manusia, khususnya dalam membina manusia dan membebaskannya dari kebodohan, kegelapan, kesesatan, alias justru dengan pendidikan seseorang yang memiliki penyakit kronis, dalam tanda kutip, apa itu penyakit kronis? Yakni kebodohan, itu biiznillah bisa terobati melalui jalur pendidikan ini. Karena pendidikan, proses menuntut ilmu itu obat untuk kebodohan. Pun pula juga di kegelapan, yang awalnya gelap gulita, melalui pendidikan menjadi terang benderang. Yang awalnya tersesat, alhamdulillah menemui jalan terang, jalan yang benar, jalan yang lurus. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mendidik manusia. Rasul itu sang pendidik. Mengapa? Agar manusia menjadi makhluk yang berakhlak mulia dan terlepas dari kesesatan. Jadi peran pendidikan di sini adalah mengantarkan manusia, mendampingi manusia untuk menjadi makhluk yang berakhlak mulia dan terbebas dari kesesatan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 151, sebagaimana Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepadamu, Allah telah mengutus kepadamu seorang rasul di antaramu. Tugas Rasul tadi membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, kepada kita semuanya, mensucikan kita semua, dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Rasul itu guru, sang guru besar, mengajarkan kita semuanya tentang kebaikan-kebaikan. Dan beliau adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik kita semua. Di surah yang lain, di surah Al-Jumu'ah, surat yang ketiga ayat 64 disebutkan, kata Allah, hai ahli kitab, berpeganglah kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai Tuhan selain Allah. Nah, jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembeda orang yang mendapatkan pendidikan dan yang tidak. Yang mendapatkan pendidikan otomatis hanya menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lainnya. Yang belum atau tidak mendapatkan pendidikan, otomatis perilakunya sebaliknya. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina dan mendidik para sahabatnya.
sehingga mereka menjadi generasi terbaik. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mereka yakni para sahabat menjadi manusia terbaik di bawah pembinaan sang pendidik terbaik, yakni Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hingga ada seorang sahabat yakni Muawiyah bin Hakam radhiyallahu an mengungkapkan kekagumannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengungkapkan dengan ungkapan yang indah. Aku tidak pernah melihat seorang pendidik, seorang guru sebelum dan setelahnya yang lebih baik daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Alias peranan pendidikan itu benar-benar merubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak baik menjadi baik, dari kegelapan menjadi terang benderang, dari bodoh kemudian menjadi pintar, cerdas, dari kesesatan menjadi mengetahui jalan yang terang benderang, lurus. Itulah peranan pendidikan. Maka jangan pernah kita meremehkan pendidikan. Pendidikan itu dimulai dari yang kecil, diri kita sendiri, keluarga kita, bahkan lebih besar lagi. Alias peranan pendidikan itu tidak hanya di sekolah, pondok, lembaga pendidikan saja, enggak, tapi kita semuanya saling bantu-membantu dalam proses menjadi manusia yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab.